Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan technical analisa. Pada video hari ini kita akan membahas 4 saham. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ERA. Saham ERA, teman-teman bisa lihat dari monthly chart sepanjang bulan Februari ya, masih kurang 2 hari lagi mengalami kenaikan yang sangat signifikan 28,57%. Setelah sebelumnya menyentuh area all time high di 730 dan mengalami koreksi. Hal yang menarik adalah teman-teman dari monthly chart ini, ketika kita tarik sebuah garis Fibonacci dari area 165, kalau nggak salah 2020 harusnya bertepatan dengan COVID, lalu sampai area high-nya di 730, ternyata koreksiannya ERA bertepatan dengan area Fibonacci Golden Ratio di 61,8 yaitu 380, dan ketika bulan Januari berhasil tersentuh, akhirnya langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan 28,57%. Dan kalau kita masuk ke weekly chartnya, sepanjang minggu ini tercatat eranya mengalami koreksi tipis ya teman-teman. Setelah saham ERA memang naik sangat signifikan beberapa waktu terakhir. Dan bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada area support terdekat. Kurang lebih di area sini, ada di area 540 sampai 520 sebagai area support terdekat dari ERA. Support 540 sampai 520, dan masih ada potensi untuk lanjut naik ya teman-teman. Kenapa? Karena ERA ini membuat dua pola yang lumayan berpotensi lanjut. Yang pertama adalah 520, ketika breakout 520 membuat rounding bottom yang pertama. Jadi dari 375 sampai area 520. Jadi potensi terdekatnya sebenarnya masih bisa naik sampai 665. Dan yang kedua adalah ERA berhasil breakout juga dari area resisten di 540, sehingga hal ini membuat rounding bottom sesi 2, yang artinya masih ada potensi lanjut dari 665, setidaknya bisa lanjut naik sampai area 700-an. Walaupun memang tidak akan naik garis lurus ke atas, tapi potensinya ada. Dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman dari sisi volume bahwa 3 minggu atau 4 minggu terakhir volumenya lumayan besar, dan koreksian minggu ini itu volumenya kecil aja. Jadi kalau teman-teman mau pantau 540 sampai 520 bisa digunakan sebagai area support 1. Dan untuk area support 2, teman-teman boleh gunakan area 500 sampai sekiranya area 485. 500 harusnya angka psikologis, jadi kalau dikasih kesempatan turun cukup menarik untuk dipantau. Jadi dari 500 sampai 485. Dan semisalnya teman-teman, kita tarik sebuah garis Fibonacci dari low yang ada di sini 375 sampai area high yang ada di sini, tepatnya di 580. Bisa kita lihat bersama bahwa area 500, angka 500 adalah area golden ratio 38,2%.
Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut cukup menarik untuk buy on weakness. Dan kalau teman-teman lihat juga bahwa area 530 adalah area Fibonacci 23,6 dan artinya trennya cukup kuat kalau mampu langsung mengalami kenaikan kembali. Jadi teman-teman boleh pantau 540, 520, lalu area support 2-nya di area 500 sampai 485. Dengan target terdekat 665 serta target lanjutannya bisa saja menuju area 700-an. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Elite. Elite adalah salah satu saham yang banyak sekali di request pada Sabtu ini di Instagram. Dan mari kita lihat bersama ya. Salah satu saham IPO ya, yang belum lama IPO, bahkan IPO-nya di kisaran bulan Januari ya teman-teman. Januari 2023. Dan kalau kita lihat dari chartnya sebenarnya cukup menarik. Walaupun data yang ditampilkan belum banyak, tetapi setidaknya ada potensi membuat sebuah pola. Di sini saham Elite terlihat seperti membentuk ascending triangle dengan area resisten dan neckline-nya itu di area 182. Pada Jumat lalu sempat menembus area 182 serta mencetak high di 184. Tapi sayangnya setelah berusaha menembus area 182 terhitung false break dan kembali melanjutkan penurunannya. Untuk area support 1, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini kurang lebih di area 167. Area 167 sampai area 163 harusnya cukup menarik kalau misalnya saham Elite bisa bertahan di area tersebut. 167 sampai 163 cukup menarik untuk dipantau. Karena bisa kita lihat area supportnya akan bertepatan dengan area garis trendline. Jadi kalau misalnya beberapa candle ke depan kemudian turun sampai sini harusnya cukup menarik. Dan kalau ternyata area 163-nya gagal menahan penurunan Elite ketika kembali mengalami koreksi, teman-teman bisa pantau bersama area support 2 yang akan kita tandain kurang lebih di area sini, yaitu di area sekitaran 150. Jadi untuk Elite kita gunakan dua area, yang pertama di area 167 163 dan yang kedua di area 150. Volume kemarin memang belum terlalu besar juga. Jadi kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, untuk teman-teman yang merasa saham Elite menarik, silahkan pantau dua area support tersebut. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang bisa breakout, tentu sangat baik sekali bagi saham Elite karena ada potensi. Kita lihat dari low-nya di 112 sampai area neckline di 182, tentu potensi kenaikannya juga lumayan. Kita ukur bersama just in case kalau misalnya Elite-nya berhasil breakout 182, maka bisa naik lanjut ya sampai area 250-an. Apakah akan tercapai? Kita akan tunggu bersama karena kita harus lihat pergerakan-pergerakan lanjutan dari saham Elite. Yang pasti kalau mau naik sampai area 250-an tentu harus bisa breakout area all time high-nya juga di kisaran 197. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. Saham MDKA pada perdagangan minggu ini tidak bergerak terlalu baik.
Di closing time frame weekly-nya tercatat mengalami penurunan 9,47%. MDKA ini sempat membentuk ascending triangle, di mana area supportnya kita taruh di 4.550 sampai area 4.440. Dan ternyata pada perdagangan minggu ini ditutup melemah, bahkan menjebol dengan lumayan ya, dari 440 closingnya di 4.300. Dan kita akan lihat bahwa sebenarnya juga MDKA berhasil membentuk descending triangle ketika berhasil breakout dari area low di candle kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ketika breakout 4.500, maka berhasil mengkonfirmasi descending triangle-nya, dan tentu ada potensi turun, dimana kalau kita ukur potensi penurunannya dari area 4950 lalu sampai area 4500, dan kita letakkan target penurunan ini di bawah daripada area 4500. Jadi ada potensi turun setidaknya menuju ke area 4050. Dan memang kita bisa lihat bersama bahwa support berikut daripada MDKA ada di area 4110 sampai area 4000. Jadi ketika dikasih kesempatan turun, kita akan pantau bersama teman-teman di kisaran area 4000. Apakah di area tersebut mampu tertahan untuk saham MDKA-nya atau kembali melanjutkan penurunannya. Kalau ternyata jebol, tentu berpotensi kembali melanjutkan penurunannya dan akan membatalkan ya untuk ascending triangle ini, karena sudah berhasil kembali menjebol area neckline-nya. Ascending triangle batal, targetnya batal, dan kita akan tunggu bersama apakah area trendline yang ada di sini mampu menahan penurunan MDKA atau MDKA-nya kembali melanjutkan penurunan. Resisten terdekat 4.550. Area support terdekat di 4.110 sampai area 4.000. Jadi silahkan teman-teman pantau area support terdekat daripada MDKA. Secara tren MDKA masih uptrend teman-teman. Bisa kita lihat bersama ya, dari kiri ke kanan sebenarnya masih sangat-sangat uptrend. Walaupun memang di tengah uptrendnya ada gejolak-gejolak yang membuat harga tidak selalu mengalami kenaikan ke atas, dan berpotensi juga koreksi untuk turun dulu ke area yang ada di bawah. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Agro. Saham Agro berbeda dengan BRIS ya pergerakannya, di mana saham BRIS sudah mengalami kenaikan yang lumayan beberapa waktu terakhir, tapi saham Agro terlihat belum mengalami peningkatan berarti. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat bersama, closing minggu lalu hari Jumat mengalami penurunan tipis ya, sebesar 0,48%. Dari sisi volume juga sebenarnya tidak terlalu besar untuk saham Agro, jadi ada potensi mungkin tertahan di area support ya. Dimana area supportnya kita tandain di area 406 untuk area supportnya. 406 sampai kisaran 396. Jadi kurang lebih ada 10 poin sebagai area support daripada Agro. Agro
akan menjadi saham yang menarik, baik itu ketika besok ataupun perdagangan mendatang lanjut naik ataupun lanjut turun. Kenapa? Karena kalau misalnya agronya kembali lanjut naik, maka ada potensi bagi saham agro membentuk double bottom, di mana ini adalah bottom yang pertama yang terbentuk pada tanggal 10 Februari dan di sebelahnya di closing pada time frame weekly-nya atau daily-nya di kisaran area support ya. Ini bisa menjadi bottom yang kedua. Dengan area resisten berada di kisaran 466. Dan kalau bisa breakout tentu akan menjadi hal yang sangat positif untuk agro. Tetapi juga agro kalau ternyata jebol area support bahkan menjebol area low di 388, maka ini akan menjadi sebuah pola double top. Ini adalah double top yang sisi sebelah kiri dan ini adalah sisi yang sebelah kanan. Jadi agro ini entah naik atau turun memberikan sesuatu hal yang menarik bagi kita. Teman-teman yang mau buy or weakness boleh pantau 406396, bahkan area low-nya di 388. Kalau jebol dan close di bawah kita boleh skip dulu untuk agro. Kalau untuk teman-teman yang mau nunggu konfirmasi double bottom, artinya harus nunggu agronya berhasil naik serta breakout dari 466. Jadi baik itu mau menunggu apakah terkonfirmasinya double top atau double bottom, silahkan teman-teman pantau pada perdagangan mendatang. Support terdekat 406398, resisten terdekat 466. Jadi total pada video hari ini kita bahas 4 saham, dari saham ERA, saham Elite, saham MDKA, dan yang terakhir adalah agro. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.